Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Supriyatin, dengan nomor NIM 05351992 Universitas Terbuka Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang tugas kedua, yaitu tentang merge sort dan counting sort. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di video selanjutnya. Kita ini saya akan membahas tentang tugas dua, yaitu diperintahkan untuk membuat merge sort dan counting sort. Yaitu yang pertama, buatlah coding pengurutan data dari terbesar ke terkecil. Dari data berikut, nilai 1, nilai 2, sampai nilai 6, dan tentukan sendiri nilai untuk variabel nilai 1 sampai nilai 6. Urutkan dengan menggunakan algoritma merge sort. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut kami. Jadi kita diperintahkan untuk membuat pengurutan data dari terbesar hingga terkecil, yaitu di mana kita harus mendeklarasikan nilai 1 sampai nilai 6 menggunakan merge sort ini. Nanti jadi diurutkan data terbesar hingga terkecil menggunakan metode merge sort. Oke, untuk selanjutnya saya akan membuat file folder terlebih dahulu, yaitu ada foldernya tugas-tugas struktur data. Dan di sini saya akan membuat file Java-nya terlebih dahulu, yaitu dengan klik kanan, cari new, lalu teks dokumen. Di sini saya akan menamakan filenya itu jadi merge sort. Extensionnya jangan lupa ganti jadi Java. Yes. Lalu yang kedua saya akan membuat file Java untuk counting sort-nya. Counting sort. Ya, bisa di yes. Oke. Setelah itu saya akan membuka file Java ini di VS Code. Dengan caranya itu bisa kita blok dulu semua filenya, lalu kita klik kanan. Lalu di sini ada open, ada lambang VS Code-nya, jadi kita bisa buka di sini atau bisa show more option, kita open. Oke, ini sudah terbaca untuk file ya. Untuk foldernya belum kita terbaca karena kita belum masukkan foldernya di saya akan memasukkan foldernya dengan ke belakang itu di tugas-tugas struktur data. Di sini masuk di folder tugas-tugas struktur data. Nah, untuk selanjutnya yaitu seperti biasa untuk Java itu kita harus membuat class terlebih dahulu, yaitu dengan public class, diikuti dengan nama filenya itu mod ya, sesuai dengan nama file saya berikan di sini. Lalu untuk selanjutnya bisa diikuti dengan public static void main atau bisa diketik di sini. Oke. Lalu untuk selanjutnya di sini saya akan mendeklarasikan variabel-variabel dari nilainya ya. Jadi dari isi dari nilai-nilai yang tadi kita diperintahkan untuk membuatnya, yaitu nilai 1 sampai nilai 6 ini isinya berapa. Saya akan mendeklarasikan nilai-nilainya terlebih dahulu dengan tipe datanya integer, yaitu nilai 1. Saya berikan di sini ada nilai 85. Untuk nilai 2-nya itu ada di 90. Dan yang terakhir ya, nilai ke-6 ada di 55. Lalu selanjutnya kita akan mendeklarasikan array-nya. Caranya yaitu dengan kita masukkan tipe datanya terlebih dahulu, integer, lalu diikuti dengan array-nya. Kemudian kita masukkan tadi si nilai 1 sampai nilai 6. Kita masukkan nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, dan nilai 6. Kita tutup dengan titik koma. Maaf, Pak, untuk integernya kita masukkan, yaitu setelah array itu ada data. Data itu akan mendeklarasikan dari si integer yang pertama ini. Semua datanya akan dimasukkan ke array-nya. Oke, selanjutnya untuk perintahnya yaitu saya akan di sini print ya, perintah menampilkan
data sebelum diurutkan, jadi masih data acak diurutkan sesuai sama nilai 1 sampai nilai 6-nya ini masih acak ya, masih belum tertata dari terbesar hingga terkecil. Kita akan masukkan di sini. Oke, kemudian kita membuat stringnya, yaitu berisikan data sebelum diurutkan. Lalu diikuti dengan data arraynya, yaitu di sini. Kita mengambil dari sini, itu dengan memasukkan arrays dot to string. Oke, lalu kita masukkan di sini untuk argumennya data. Nah, sesuai dengan isi data array. Kemudian saya akan memanggil fungsi merge sort-nya ya. Jadi kita panggil aja langsung merge sort. Kita masukkan datanya, 0. Ini untuk array yang dimulai ya. Jadi arraynya itu dimulai dari 0. Lalu kita masukkan di sini panjang datanya. Data length minus 1. Untuk bisa nanti minus 1 ini untuk bisa nanti array 0 ini bisa ikut. Kita tutup dengan koma. Lalu selanjutnya kita bisa print kembali setelah data yang sebelumnya belum tertata ya, sebelum diurutkan, dan untuk print selanjutnya ini kita masukkan stringnya, itu data yang sudah terurut setelah diurutkan. Kan itu dari terbesar hingga terkecil. Oke, lalu masukkan kembali arraynya dengan arrays to string, kita masukkan kembali argumennya itu data. Lalu setelah data-datanya sudah dideklarasikan, yaitu nilai 1 sampai nilai 6 sudah dideklarasikan, lalu di sini saya akan masuk ke perintah pembagian array, yaitu ada di array kanan, ada di array kiri terlebih dahulu, kemudian ikuti nanti array kanan. Jadi untuk bisa mengurutkan nanti nilai-nilainya ya, dari terbesar hingga terkecil nanti. Kita harus membagi arraynya terlebih dahulu menjadi 2 bagian, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita bisa masukin SVM. Tapi untuk mainnya ganti dengan sesuai fungsinya. Itu kan merge sort ya. Kita masukkan di sini fungsinya merge sort. Kemudian string argumen si string ini kita ganti menjadi integer. Pada tanya integer, lalu argumennya di sini kita ganti menjadi array. Kemudian masukkan lagi integer untuk array sebelah kiri. Dan masukkan integer untuk array sebelah kanan. Lalu saya akan membuat pengondisian di sini, itu berisi jika sebelah kiri lebih kecil dari sebelah kanan. Ini untuk arraynya ya. Array sebelah kiri lebih kecil dari array sebelah kanan. Lalu kita masukkan di sini tipe data integer kembali. Lalu kita masuk ke bagian array sebelah tengah. Jadi kita masukkan di sini integer. Kita mulai dari sebelah tengah dulu untuk mendapatkan array kiri dan array kanan. Jadi integer middle sama dengan left plus right. Jadi array sebelah kiri ditambah dengan array sebelah kanan. Lalu dibagi 2 agar bisa mendapatkan nilai tengah nantinya. Supaya bisa terlihat untuk sebelah kiri dan sebelah kanannya, maka harus dibagi 2. Jadi nilai tengah ini harus dibagi 2.
Lalu kita panggil kembali fungsinya si merge sort yang tadi kita sudah masukkan di public static void. Ya, sort. Lalu kita masukkan di sini array left, benar. Lalu kita masukkan si middle. Karena di sini akan mencari array di sebelah kiri terlebih dahulu, maka dimulainya itu dari kiri hingga ke tengah. Dan untuk yang kedua kita panggil kembali, atau sebutannya itu memanggil fungsinya dari sendiri itu dengan rekursi. Kita akan merekursi kembali si sort. Lalu kita panggil array. Kemudian setelah kita panggil dari kiri hingga ke tengah, selanjutnya kita akan memanggil dari tengah hingga ke kanan. Jadi untuk nilai tengahnya itu ditambahkan plus 1 agar nanti array sebelah kirinya itu dimulai dari 0 bisa mengikuti hingga array ke sebelah tengahnya. Array tengah ya, nilai tengahnya. Kemudian diikuti dengan array sebelah kanan. Nilai kanan, nilai sebelah kanan. Kemudian untuk yang ketiga kalinya kita panggil kembali, kita rekursi kembali yaitu merge sort, kemudian masukkan arraynya. Lalu setelah kita sudah dapatkan sebelah kiri, tengah, hingga kanan, lalu kita akan menggabungkan keduanya, yaitu jadi panggil array terlebih dahulu, kemudian kita panggil sebelah kanan, lalu kita panggil sebelah tengahnya, yaitu middle, kemudian ikuti dengan yang sebelah kanan. Untuk pengondisiannya sini sudah selesai. Kemudian saya akan lanjut ke kita selanjutnya itu dengan menggabungkan dua bagian array yang tadi sudah kita pisah-pisahkan ya. Kita cari nilai sebelah kiri, tengah, dan kanannya. Kemudian saya akan menggabungkan kembali yang tadi sudah dipisahkan, yaitu dengan cara memanggil kembali si public void-nya, tapi kita ganti di sini main jadi merge. Merge itu untuk menggabungkan. Kemudian kita ganti tipe datanya menjadi integer. Kemudian kita masukkan kembali integer lalu arraynya. Kemudian diikuti integer dengan sebelah kiri. Integer sebelah tengah. Lalu integer sebelah kanan. Oh sorry, ada kesalahan di sini. Memanggilnya itu bukan merge sort lagi ya, karena kita menggabungkan jadi merge. Kita akan memanggil si merge-nya ini nanti setelah merge yang sudah digabung akan terpanggil. Jadi merge saja, tidak kita pakai sort. Untuk ini saya lengkap satu tadi. Kemudian setelah itu kita masukkan kembali nilai tipe datanya yaitu integer, kemudian yang satu itu untuk nilai sebelah kiri. Jadi saya akan memanggil arraynya dari kiri terlebih dahulu, yaitu definisi dari middle ke tengah. Kemudian nilai tengah dikurangi dengan nilai sebelah kiri. Lalu ditambahkan satu agar array nolnya, indeks ke nolnya itu bisa ikut. Gitu. Lalu setelah saya ambil dari sebelah kiri, lalu saya ambil lagi dari sebelah kanan, yaitu dengan N2. Kemudian saya masukkan dari kanan, kurangi nilai tengahnya. Gitu. Oke, setelah ini saya akan memasukkan kembali nilai integernya, tipe data integernya. Kemudian saya akan membuat array sementara untuk menampung elemen-elemen dari sebelah kiri dan kanannya dengan membuat tipe data integer terlebih dahulu, lalu diikuti dengan arraynya. Kemudian dimulai dari sebelah kiri, itu bisa dituliskan dengan L atau left, dimasukkan new integer, dan untuk arraynya bisa kita isikan M1 untuk sebelah kiri tadi kan, untuk sebelah kiri tadi yang sudah kita deklarasikan di sini. Kemudian untuk sebelah kanan kita bisa tuliskan kembali integer, lalu right untuk sebelah kanan, lalu masukkan dengan new integer
array itu ada di N2. Setelah coba menggabungkan, kemudian kita masukkan perintah untuk melooping, yaitu dengan menyalin elemen-elemen dari array asli ke array sementara. Jadi perintahnya itu ada di for, kemudian masuk ke integer, i itu untuk nilai sebelah kiri hingga ke tengah, itu kita masukkan dimulai dari 0. Kita asumsikan yaitu i itu 0. Kita tutup dengan titik koma, kemudian kita masukkan kembali si i-nya. Kemudian apabila i kurang dari N1, kemudian i akan menyalin kembali untuk nilai-nilai selanjutnya untuk melooping. Kemudian kita masukkan sebelah kirinya dengan L, array-nya itu berisikan i, indeksnya itu kita masukkan array, ada di sebelah kiri, lalu plus i. Sudah. Untuk sebelah kiri, untuk sebelah kanannya ada di sama, cuman untuk pembedanya itu ada di huruf yang diasumsikan untuk huruf J. J. Masukkan integer, kemudian J sama dengan 0, kemudian J kurang dari N2 dan J plus. Lalu kita masukkan indeksnya itu array sebelah kanan dengan right, dan kita isi nilai indeksnya itu dengan J sama dengan array, kita masukkan dari tengah, kemudian ditambah dengan 1 dengan ditambah. Setelah ditampung array sementara, lalu kita akan masuk ke proses penggabungan, itu dengan masukkan integer, lalu kita masukkan nilai-nilainya tadi yang sudah kita deklarasikan di sini, yaitu 0, J yaitu 0, dan kemudian kita masukkan K untuk sebelah kiri terlebih dahulu, karena kita akan memulai dari indeks sebelah kiri atau array sebelah kiri. Setelah sudah memasukkan indeks untuk proses penggabungan, lalu kita melakukan proses looping kembali, yaitu looping kali ini sebagai pembanding dan untuk menggabungkan elemen secara berurut dari terbesar hingga terkecil. Nah, ini proses penggabungannya. Looping untuk menggabungkan kembali setelah tadi ditampung di array sementara, dan kita akan menggabungkan kembali. Itu caranya dengan masukkan file untuk i kurang dari N1 dan C kurang dari N2. K L lebih besar dari R dari right, lalu kita masukkan array-nya di sini, itu akan masuk ke sebelah kiri, K plus plus ya, left, itu akan masuk ke left, I plus plus. Kemudian kita lakukan else, jika array K sebelah kiri, maka array K-nya
bisa dimasukkan ke sebelah kanan. Oke. Oke, dilanjutkan dengan while kembali. While lebih kecil dari N1, kita masukkan arraynya. While lagi itu untuk ini. Oke, lebih besar dari N2, lebih kecil dari N2. Array plus dengan R. Oke, setelah selesai untuk final while-nya, jadi saya akan mencoba jalankan ya di terminal dengan Java short.java. Enter. Oke, hasilnya sudah sesuai dengan perintah ya, dari terbesar hingga terkecil. Jadi untuk data yang pertama ini sebelum dibutuhkan masih acak sesuai dengan nilai yang tadi kita sudah deklarasikan. Ada 85, 92, 78, 99, dan 55. Ini belum terurut. Kemudian kan untuk dengan proses merge sort itu menjadi 99, 90, 85, 78, 60. Kemudian untuk nomor 2 itu diperintahkan untuk membuat kodian urutan data dari terbesar hingga terkecil lagi ya, sama kayak tadi. Kemudian urutkan kembali dengan nilai 1 hingga nilai 6, terus menentukan variabelnya nilai 1 hingga nilai 6, lalu diurutkan menggunakan algoritma counting sort. Sekarang di sini saya akan masuk ke file counting sort yang mana dimulai kembali dengan public place, lalu diikuti dengan nama filenya, lalu svm, kemudian dideklarasikan kembali nilai-nilainya, yaitu seperti tadi yang di sort ya. Tipe datanya itu integer, nilai 1 berisikan 85, nilai 2 berisikan 91. Nilai terakhir yaitu nilai 6 berisikan 55. Kita membuat arraynya itu integer array, kemudian datanya kita masukkan, data nilainya kita masukkan, nilai 1, kemudian kita coba print kembali seperti merge sort tadi. Kembali stringnya itu data sebelum diurutkan. Masukkan arraynya, mudah. Array itu string, bukan argumennya data. Kemudian kita panggil fungsinya yaitu counting sort. Dan kita masukkan data. Kita print kembali data yang sudah diurutkan. Kemudian masukkan lagi array. Setelah selesai dideklarasikan, kemudian kita akan menggunakan array sesuai dengan data yang dideklarasikan.
Nah, tadi nilai kan masih 4 ya. Kita akan mencoba mengurutkan dari terbesar hingga terkecil sama seperti di merge sort. Dan biasanya itu dengan memasukkan public CSV. Oke. Kemudian mainnya ganti jadi counting sort karena kita diperintahkan untuk membuat counting sort ya. Kita kelompokkan data terbesar hingga terkecil menggunakan counting sort, jadi yang kita panggil counting sort, bukan lagi karena main sudah dideklarasikan. Yang tipe datanya ganti menjadi integer, argumennya diganti data. Tindakan ya, untuk kita case kita harus ada yang panggil spasi. Oke, kita masukkan lagi untuk menentukan nilai terbesar dalam arraynya. Kita masukkan ke data integer kembali, lalu max ini untuk menentukan nilai yang terbesar. Next data mulai dengan indeks ke 0. Kita lakukan proses for data. Jika i lebih besar dari maksimal atau nilai terbesarnya, deklarasikan max itu sama dengan nilai terbesarnya itu sama dengan i. Setelah memasukkan perintah looping untuk memeriksa setiap angka dalam array tadi sudah kita lakukan, kemudian ini saya akan masukkan perintah kontak untuk menghitung frekuensi setiap angka dengan integer dan array-nya. Kita masukkan perintah count new integer, kita isi dengan array-nya itu maksimalnya itu dengan plus. Setelah kita masukkan perintah untuk menghitung, kemudian masukkan kembali perintah looping untuk menghitung frekuensi setiap angkanya. Jadi for integer i adalah data. Kemudian kita hitung setelah selesai memasukkan perintah looping yang kedua, kita akan memasukkan indeks untuk mengisi kembali array yang asli. Yang tadi kita buat itu array sementara. Indeks yaitu mengisi kembali array yang asli. Integer indeks sama dengan 0. Kemudian kita lakukan lagi for integer sama dengan panjang hitung angkanya ya, count length minus 1 itu i lebih besar dari 0, maka i-nya akan minus. Count lebih besar dari 0, maka data indeksnya dan menghitung selesai untuk proses semuanya. Saya akan coba tani.
sudah sesuai ya. Yang tadinya nilainya acak masih belum terurut ya dari terbesar hingga terkecil. Di sini sudah diurutkan dengan terbesar 99 hingga terkecil itu 55. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.